buat kamu dan keluarga. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Tamsar. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang teks laporan percobaan. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami masih dalam keadaan sehat-sehat. Sebentar lagi Bapak kami akan memulai aktivitas kami. Sertailah agar apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini membuahkan hasil yang baik. Doa dan permohonan ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, kita mulai pelajaran kita dengan kompetensi dasarnya adalah menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan. Indikatornya membuat laporan bahan, alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan dan aspek lisan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan video berikut. Kalian pernah melakukan percobaan? Tentu pernah, bukan? Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan diminta untuk membuat hasil laporan percobaan. Bagaimana cara membuatnya? Kita akan belajar. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya, Kak Maria, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenal teks laporan percobaan. Sebelum kalian mengetahui langkah-langkah pembuatan teks laporan percobaan, tentu kalian harus tahu dulu pengertian dari teks laporan percobaan tersebut. Teks laporan percobaan adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh peneliti. Peneliti ini bisa merupakan seorang individu atau merupakan kolaborasi di dalam kelompok. Peneliti melaporkan hasil karya ilmiahnya atau hasil percobaannya serta praktikum yang dilakukannya. Tujuan dari teks laporan percobaan adalah memberikan informasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Kalian cukup paham penjelasan kakak tentang pengertian teks laporan percobaan? Baik, kakak akan lanjutkan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan laporan percobaan. Di dalam laporan percobaan terdapat struktur yang wajib ada pada sebuah teks laporan. Yang pertama, harus ada tujuannya. Kalian harus mencantumkan untuk apa teks percobaan tersebut atau praktikum tersebut dilakukan. Yang kedua, kalian wajib menampilkan alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum tersebut atau percobaan tersebut kalian lakukan. Kemudian yang ketiga, kalian harus menampilkan langkah-langkah atau prosedur kerja dari awal sampai akhir. Tentunya harus secara sistematis agar pembaca laporan kalian memahami yang kalian sampaikan. Kemudian yang berikutnya, kalian perlu memberitahu hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Apakah berhasil atau mungkin belum berhasil. Pada bagian terakhir merupakan bagian kesimpulan. Agar kalian lebih jelas tentang penjelasan yang kakak sampaikan, kakak punya contoh sebuah teks laporan percobaan. Pada teks ini ditampilkan tujuannya di bagian atas, kemudian rincian tentang alat dan bahan yang digunakan, kemudian langkah-langkah kerjanya
atau prosedur kerja secara sistematis dari awal sampai akhir. Dilanjutkan dengan penulisan hasil percobaan dan ditutup dengan kesimpulan percobaan. Kakak harap dengan contoh yang telah disajikan tadi, kalian lebih paham tentang pembuatan teks laporan percobaan. Nah, setelah kalian jelas tentang langkah-langkah pembuatan teks laporan percobaan, pada bagian terakhir yang akan kakak sampaikan, bagaimana kita dapat mengembangkan sebuah teks laporan percobaan. Ada dua hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama, sebuah teks laporan percobaan haruslah memenuhi struktur yang tadi sudah kakak paparkan. Dan yang kedua, kalian harus memerhatikan kaidah kebahasaan yang perlu ada pada sebuah teks laporan percobaan. Penjelasan lebih lanjut tentang kaidah kebahasaan laporan percobaan dapat kalian saksikan di video berikutnya. Terus semangat belajar ya. Sampai jumpa. Setelah kamu memperhatikan video berikut, sekarang Ibu memberikan satu percobaan. Itu percobaan membuat jaringan silem